Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kok kayak kurang semangat gitu? Coba bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini kayak ada yang beda seragamnya, kenapa? Ada yang putih biru sama ada yang pakai pramuka. Oh, kegiatan camping kah atau apa? Oh, ada camping. Berarti ini sebagian ada yang aktif pramuka, ada yang enggak juga ya? Semuanya atau semuanya aktif? Semuanya enggak ikut camping? Dia cuma 4 orang ini aja. Nah, teruslah. Coba ya, kalau anak pramuka kita tes dulu tepuk pramukanya. Coba 2 kali tepuk pramuka. Oke, mantap. Baik, hari ini seperti biasa balik lagi sama Pak Ilpan dalam mata pelajaran matematika ya. Sebelumnya Pak Guru mau cek hadiran dulu. Semuanya hadir apa enggak? Ada yang tidak hadir? Banyak ya kayaknya. Kalau Pak Guru lihat Rahma, siapa lagi? Silpa ya, Silpa gak hadir. Terus Yuni kemana? Ada yang tahu? Ada udah apa izin gitu ke sekretaris kelasnya atau gimana? Sakit atau apa? Atau apa? Alpa kayaknya. Ya udah, siapa tahu kalau misalkan sakit ya mudah-mudahan disembuhkan ya. Baik lagi sama kita. Kemudian kalau misalkan ada halangan atau apapun itu, mudah-mudahan dipermudah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar seperti biasa, belajar matematika. Materinya masih sama tentang bangun datar seperti kemarin. Kita masih melanjutkan pertemuan kemarin, tetapi diharapkan hari ini kita belajar tentunya harus lebih semangat, lebih apalagi serius, apalagi ayo, dan lebih sungguh-sungguh ya. Coba deh Pak Guru mau sebelum mulai pembelajarannya, sebelum kita panjang kali lebar, mau cek semangat dulu. Kan suka tepuk semangat kan? Nih apalagi kalau pramuka nih, biasanya suka excited banget, terus semangat, energik sekali. Coba tepuk semangat. Masa gitu semangat? Kurang. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, silahkan KM-nya dipimpin. Siap, belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya silahkan buka bukunya, persiapkan alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajarannya. Dan hari ini kalian bisa lihat Pak Guru udah siapkan barusan. Tujuan pembelajarannya bisa dibaca sendiri. Mungkin Pak Guru bakalan sebutkan juga. Yang pertama, menganalisis sifat dan hubungan bangun datar. Jadi hari ini kita bakalan fokus ke, kalau kemarin ke konsep, sekarang kita ke masih konsep, cuma menganalisis hubungan bangun datar dengan bangun datar yang lainnya ya. 2, menyelesaikan masalah kontekstual secara sistematis. Artinya masalahnya mungkin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ataupun permasalahan yang lainnya.
3. Mengevaluasi hasil pekerjaan dengan tepat, maksudnya hasil pengerjaan kalian ya. 4. Menyampaikan pendapat secara logis dan kritis. 5. Memberikan tanggapan dan penguatan terhadap jawaban teman, menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi secara runtut dan sistematis. 6. Memberikan respon dan tanggapan terhadap jawaban teman secara tepat dan santun. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, insya Allah. Baik, seperti biasa, sebelum kita menonton video pembelajaran, karena kita sebelum belajar kita suka menonton video pembelajaran, itu kebiasaan kita, biar kalian melihat langsung, tidak terus-terusan mendengar kalimat atau ceramah dari Pak Ilvan ya. Jadi biar gak boring, makanya kita selalu lihat video. Kemarin kita sudah membahas tentang bangun datar. Sekarang hari ini kita belajar tentang bangun datar kembali. Coba Pak Guru mau tanya, kalau Pak Guru mempunyai luas yang panjangnya 20 kali 10 meter, artinya panjangnya 20, lebarnya 10 meter. Kemudian di sisi kebun Pak Guru itu, atau kebun atau sawah atau kebun ya, ditanami pohon pisang dengan jarak 1 meter, maka berapakah pohon pisang yang dapat Pak Guru tanam? Ada yang bisa kebayang? Pak Guru mempunyai sawah atau kebun yang panjangnya itu 20 kali 10 meter, kemudian ditanami pohon pisang dengan jarak berapa tadi? 1 meter. Berapakah pohon pisang tersebut yang bisa ditanam sekelilingnya, maksimalnya berapa? 60 pohon pisang. Oke, itulah penerapan, salah satu penerapan bangun datar di kehidupan sehari-hari. Coba di sini kemarin ada yang isu nih, masih hangat isunya. Siapa yang kena, ada yang kena gusuran di sini? Yang DMCG? Natasha ada? Nah, yang Pak Guru tahu, setelah Pak Guru, ada satu kebun itu yang setiap tanaman yang tumbuh, khususnya tanaman yang bisa dimanfaatkan, dapat apa? Dihargai. Betul gak? Misalkan nih, Pak Guru punya pohon pisang. Nah, itu kan kegusur, satu pohon pisang itu dihargai 5.000. Nah, kebayang nggak gimana caranya orang bisa cepat menghitung harga? Misalkan ini ada luas kebunnya itu sebanyak, tadilah contoh, misalkan 20 kali 10, berarti berapa? 200 cm luas kebunnya. Di dalam kebun tersebut ada beberapa pohon pisang yang ditanam rapi berjajar dengan jaraknya 1 meter. Kira-kira bisa ketemu nggak berapa pohon pisangnya? Bisa dengan menggunakan apa? Konsep bangun datar itu. Jadi nanti kita dapat pisangnya terus dikalikan dengan harganya. Makanya orang-orang tersebut cepat gitu ya. Jadi itulah salah satu penerapannya. Nah, hari ini kita akan membahas fokusnya pada konteks-konteks yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa dipahami? Bisa. Untuk itu silakan kalian menonton video pembelajarannya terlebih dahulu. Baik, kalian sudah melihat video pembelajaran seperti biasa. Ini ada
LKPD yang harus kalian isi. Kemudian kalian diskusikan seperti biasa. Setelah nanti pengerjaan diskusi, kita presentasikan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kayak Pak Guru mau bagikannya satu persatu. Ini kelompok ini langsung ambil. Nah, ini kelompok ini. Ini coba posisinya ini. Di sini coba, dua di sini, dua di sini, dua di sini, coba dua di sini. Ini Natasha pindah ke sana. Ya, satu orang di sini berarti nantinya biar diskusinya itu enak. Biar diskusinya itu enak. Jadi ini ke sini. Nah, posisi diskusinya nanti enak. Nah. Ya. Kemudian terakhir kelompok ini. Nih. Oke, silakan didiskusikan seperti biasa. Di soal terakhir ada soal yang kosong. Itu artinya apa? Diisikan diri. Kalian yang membuat pertanyaan seputar apa yang sudah kalian pahami tentang video pembelajaran tadi. Apapun yang mau ditanyakan dan mau disampaikan, silahkan tanyakan. Nanti Pak Guru bantu. Silahkan didiskusikan. Oke, udah selesai? Ya. Oke, silakan. Kalau udah selesai, seperti biasa kita presentasi. Dimulai dari berurutan aja. Kelompok satu dulu. Silakan satu orang ke depan. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan kerja kelompok dari kelompok. Oke, silahkan. Ya. Oke, saya kan? Kalau jelasin satu ya. Panjang 9 cm, luasnya itu 6 cm. Berapa yang dikatakan luas? Dari yang di sini sama seperti aja sebuah lapang. Lapang bola ya. Maka ini penyelesaiannya kelingan biasa berapa berapa? Bebas sampai 12 sampai 8. Sampai dengan 12 sampai 8 jadi 20 jadi 50. Kemudian luasnya adalah 15 sampai 8 96 cm. Artinya kelingan 40 cm. Luasnya itu 90 cm, 96 cm kuadrat. Oke, baik kan? Sudah ngerti? Saya mudah. Baik, saya silakan ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Kelompok 1 udah orangnya baru. Kemarin kan kelompok 1 Risa. Jadi ada yang udah mulai berani semuanya ikut tampil ke depan. Cuma ini saran aja, suaranya agak kerasan dan agak pede aja. Betul gak ya? Nanti kalian juga akan terbiasa kok. Silakan langsung ke kelompok 2. Silakan ke depan. Oh ini ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama. Oke, silakan. Ini 2 kali P kali S dengan 2 kali 22 per 7 kali 14. 14 sama 7 dicoret dibagi. Jadi 14 bagi 7 sama dengan 2 lalu dikalikan jadi 68 cm. Kemudian yang luasnya? P kali S kali S 22 per 7 kali 14 kali 14. 14 sama 7-nya dicoret dibagi 2 jadi 7 per 7 sama dengan 2. 2 ya. Dan jadi 16 cm. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, silakan. Oh, itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3, silakan ke depan. Kelompok 3, silakan. Payala lagi, Pak lah. Ya udah. Silakan perkenalkan dulu, Pak Guru mau salam dulu sampai teman-temannya, Pak Guru hapus dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan jelaskan seperti biasa. Bangunan berbentuk Trapesium, oke. sejajar 10 meter dan 6 meter. Ya. Tingginya 8 meter. Berapa halusnya? Oke. 2 sama dengan 1 per 2 adalah 10 plus 16 kali 8. 1 per 2 kali 26 Ya. kali 8. 26-nya coret. Sama 2 dapat 13. 13 Ya. kali 8 dapat 104. Oke, 1 kali 13 kali 8 ya. Jadi 104 ini cm apa? Persegi. Kalau enggak meter persegi ya, itu satuannya meter, jangan lupa. Saya pahami? Ini alas tambah sisi atas tambah sisi bawah. Ya, kemudian dikali tingginya dibagi 2,5. Itu sesuai aturan rumus yang kita pelajari di PIP. Ya tadi ya. Sama kan rumusnya? Sama. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Oke, kalau tidak silakan. Itu saja hasil dari kita kita kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir silakan. Perkenalkan diri dulu.
Ini pen punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil bersama dari kelompok kami. Nah, silakan ditulis dulu. Pertama, proses penduduk persediaan dengan ada 40 cm, ada 50 cm. Apa tersebut akan dipasang pada diri di sekelilingnya berapa? Pada total yang dibutuhkan. Oke, silakan coba jelasin ininya. Diketahui panjangnya 80 cm dan lebarnya 50 cm. Dan sekelilingnya Jawabnya. keliling sama dengan 2 kali 60 panjang dan lebar. Keliling sama dengan 2 kali 80 kali 50. Tambah ya, ini harus tambah ya. Oh ya, kalkulasi tambah. Gua tambah 50. Keliling sama dengan 2 kali 130. Ya, 130 ini dari tambah ini ya, kalian ganti, silakan. 2 kali 130 Terus 60. Jadi Ya. kelilingnya 260 60 cm. Ada yang tidak kan? Ada yang ini masih bentuk persegi pan. Ya, silakan tutup. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata lagi. Oke, semuanya sudah mempresentasikan ulas kembali. Semuanya bagus. Cuma mungkin ada beberapa yang masih belum pede, masih suaranya kecil. Karena juga alhamdulillah sekarang orang-orangnya mulai pada baru ya. Kelompok 1 misalkan Garisa lagi, kelompok 2 enggak, kalau kemarin biasanya Silva ya. Nah, tapi sekarang masih banyak atau Meli. Tapi sekarang banyak orang baru yang muncul, bukannya baru ya, masih kelompok sama tapi nggak diwakilkan sama orang-orang itu lagi. Nah, diharapkan Pak Irfan itu seperti itu. Jadi kita nggak mengandalkan teman kita, jadi kita yang ke depan berani menunjukkan, berani tampil ke depan dulu. Mau betul apa enggak, mau kita public speakingnya di depan masih terbata-bata atau masih bingung menjelaskan, itu tidak masalah karena yang penting kalian berani dulu. Ingat, bisa karena terbiasa. Oke, Pak Guru sudah buat soal, sebetulnya sudah ada di ini di LKPD. Sama nanti juga Guru mau buat lagi di sana, terus ulang gitulah. Silakan diisi ya sebagai bahan evaluasi kalian hari ini. Bisa dimengerti? Nah, di LKPD-nya coba tuh di nomor berapa tuh? Nah, ada tuh, ini soal, ada dua soal cukup 2 soal saja untuk membahas ini seputar kita yang pelajari, seputar yang dipelajari. Maaf, maksud Pak Guru. Saya pahami? Coba silakan. Karena yang di LKPD-nya di sini nggak kalian tampilkan, nggak ditampilkan karena itu sengaja Pak Guru lebihkan buat bahan evaluasi dan sengaja soalnya dibuat agak sulit karena untuk bahan kalian sebetulnya ini tuh mau dijadikan PR tadinya, tapi mengingat kayaknya kalian bisa karena masih banyak waktunya, silahkan dikerjakan di sini. Oke, selesai belum? Dah, so silakan kumpulkan lembar jawabannya sama buku catatannya. Pak Guru mau periksa. Satu orang aja kelompok ini, satu orang kumpulkan, silakan kumpulkan. Nih, bukunya mana? Bukunya? Ya buku itu aja. Coba. Mana itu yang lainnya? Coba yang ini. Coba yang ini. Ini kelompok ini. Baik, nanti Pak Guru setelah pembelajaran bakalan diperiksa ya. Nanti dibagikannya setelah selesai jam pelajaran kedua. Habis ini pelajaran apa? IPA atau di jadwal apa? IPA. Oke, nanti setelah pelajaran IPA, setelah istirahat, Pak Guru nanti satu orang KM dari kelas ini ambil ke kantor ke ruang guru maaf, buat ambil catatan kalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita ke bagian akhir pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru mau menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari hari ini, bahwa kita tahu bahwa setiap bangun datar itu memiliki keliling dan rumus yang berbeda ya. Ingat, kalian jangan pernah menghafal rumus, tapi harus ngerti konsep keliling trapesium itu dapat dari mana. Kalian harus mengerti konsepnya, jangan menghafal 1/2 dalam kurung A tambah B kali tinggi ya. Jangan pernah menghafal, iya boleh menghafal, cuma lebih ke konsep. Tadi di video pembelajaran dan Pak Guru juga udah sampaikan bahwa konsep ini dapatnya dari mana, ini dari mana, persegi itu kayak gimana. Maka kalian harus mengingat setiap sifat-sifat bangun datarnya. Khususnya kita udah pelajari di pertemuan pertama. Buka lagi bukunya, ulas lagi bukunya ya. Bisa dipahami? Ya. Jangan malas untuk terus-terusan belajar, terus-terusan recall. Lupa recall lagi. Setiap kalian mengulang sesuatu hal ketika mengulang sesuatu hal yang terbiasa, membiasakan diri, nanti pun otak pun akan meresponnya. Karena gak ada istilah gak bisa. Bisa itu karena terbiasa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dengan konsep kalian sekarang mempelajari keliling dan luas setiap bangun datar, lingkaran, trapesium, persegi, segitiga, diharapkan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kita tadi kebanyakan menggunakan konteks kehidupan sehari-hari, lapang lah, kebun lah, apalah ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Apa yang kalian pelajari hari ini coba?
Silakan. Dari cara menghitung keliling dan luas, setelah mendata dan fungsi panjang, serta memahami perbedaan Ya. penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga belajar menyelesaikan soal cerita dan menganalisis masalah secara lebih teliti. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Arasa bisa ya. Kemudian coba apa yang masih sulit kah, atau misalkan ini materi ini sulit banget, pil kalian menurut kalian aja. Ada? Silakan Risa. Saya masih merasa kesulitan dalam Ya, berarti masih sulit menjelaskan atau menyelesaikan soal yang ceritanya segitu panjang ya, mungkin rumit ya. Tapi kita harus terbiasa. Ketika kita terbiasa latihan, bakalan bisa ya. Terus Risa sendiri gimana cara mengatasinya kalau gitu? Kalau dari sudut pandang Risa? saya akan lebih banyak berlatih soal Iya, cerita dan pasti berlatih. memahami soal dengan membaca ulang serta Ya. menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan sebelumnya. Ya, jadi betul menurut Risa, kita tuh harus menganalisis dulu soalnya, dipahami dulu per kalimatnya, apa poin pentingnya, apa kunci katanya. Jadi dia dianalisis. Makanya ketika di sini kalian tuh pasti kalau soal cerita diketahui ya, diketahuinya apa aja, listnya ditulis dulu, baru ditanyakannya apa, baru kita selesaikan. Itulah cara mengerjakan soal cerita. Paham? Paham. Baik, kalau misalkan kalian sudah paham, mengingat waktu juga udah mulai habis ya, udah mau ganti pelajaran lagi. Sebelum tutup, kita baca doa dulu seperti biasa. Baca doa, dipimpin sama Pak Guru aja ya. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Pak Guru, mau di pas pelajaran ataupun di pas di sekolah atau di rumah kalian mempunyai kontak Pak Guru, pasti Pak Guru bakalan bantu. Ingat, pertemuan selanjutnya kita bakalan ganti bab, yaitu tentang statistika. Maaf, tentang data-data pokoknya ya, statistik, bab baru ya. Jadi diharapkan bab sekarang kalian harus yang belum paham silahkan pelajari dan bisa langsung tanyakan ke Pak Guru ya. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, bisa dimengerti? Sekian dari Pak Irfan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.